Mewakili Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili, membuka resmi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Maluku Utara yang digelar di Sahid Bella Hotel pada Sabtu 3 September 2022 pagi. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili, mewakili Gubernur, membuka resmi kegiatan Conference and Expedition yang digagas oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia dengan tema Kebijakan Pertambangan dan Kontribusi Ekonomi Pertambangan Maluku Utara dari Sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipusatkan di Gamalama Ballroom Site Hotel Ternate, Sabtu 3 September 2022 pagi tadi. Acara tersebut juga dihadiri perwakilan Direktorat Bidang Batubara Kementerian SDM, perwakilan Perhati Pusat, dan KTT dari seluruh perwakilan pertambangan yang ada di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Suryanto Andili menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Gubernur dikarenakan beliau sedang menghadiri agenda lain di Halmahera Barat. Suryanto juga menyampaikan apresiasi dan mendukung langkah serta kebijakan pemerintah pusat untuk daerah dalam percepatan investasi dan percepatan pendapatan di Maluku Utara. Sebelum saya memulai sambutan ini, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara yang tidak bisa berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini karena beliau menghadiri kegiatan di Halmahera Barat. Untuk itu kami tunjuk untuk mewakili Dirjen Mineral dan Batubara Indonesia untuk menyampaikan sambutan di pagi yang berbahagia ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah ini, kita di Provinsi Maluku Utara juga mendukung kegiatan ini dalam rangka percepatan investasi dan percepatan pendapatan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya, Kepala Dinas Suryanto Andili bersama Badan Anggaran telah bertemu dengan Direktur PNBP di Kementerian dan telah berdiskusi terkait kewajiban-kewajiban perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di Maluku Utara. Harapannya bahwa seluruh investor yang bergerak di Maluku Utara di sektor pertambangan, bebatuan dan mineral ini harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka bagaimana mempercepat investasi dan meningkatkan pendapatan kita di Maluku Utara. Suryanto juga menjelaskan bahwa di tahun 2021 PNBP kita di Maluku Utara mencapai 1,5 triliun, ini pasca dari pandemi COVID-19. Namun di tahun 2022 ini sampai pada triwulan kedua sudah melewati target 600 miliar. Secara tidak langsung ini menunjukkan ekonomi kita di Maluku Utara sudah semakin membaik. Tahun 2021 PNBP kita di Provinsi Maluku Utara mencapai 1,5 triliun. Ini pasca dari pandemi COVID. Tetapi di tahun 2021 sudah membaik dan alhamdulillah di tahun 2022 sampai pada triwulan 2 kita sudah melewati target 600 miliar. Kita sudah tembus pada 1,7 triliun. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Maluku Utara sudah membaik dan produksi dari pertambangan juga sudah membaik. Ini mempunyai kita di Provinsi Maluku Utara sangat berharap kalau boleh semua perusahaan ini bisa bergerak. Kepala Dinas juga berharap agar seluruh kewenangan terkait pengawasan bisa dikembalikan ke daerah. Ini juga kemarin juga saya sampaikan di Kementerian SDM bahwa di Provinsi Maluku Utara satu saja yang saya minta di depan 22 anggota DPR Provinsi Maluku Utara bahwa perizinan dan segala hal semua tidak diatur Undang-Undang 3 boleh ditarik ke pusat, tetapi pengawasan pengendalian harus dikembalikan ke daerah. Sehingga kita juga masih bisa untuk bisa melaksanakan dan bisa memantau langsung kegiatan pada pagi hari ini. Kami dari pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat mengapresiasi kepada Perhati Pusat dan Perhati Maluku Utara yang sudah menjalankan kegiatan ini, yang mengumpulkan seluruh para ahli tambang yang ada di Provinsi Maluku Utara dan teman-teman dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat hadir di sini dalam rangka bagaimana mencari solusi terbaik terkait dengan pendapatan negara bukan pajak dan
bagaimana mengenjot pajak yang terkait dengan 5 fungsi yang diberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan untuk memungut pajak, antara lain dari 5 itu air permukaan, BBM sama kendaraan. Jadi harapan saya dengan hadirnya ini bisa menjadi solusi dan kebijakan pemerintah untuk ke depan lebih baik dan bisa meningkatkan PMBP dan pajak yang ada di Provinsi Maluku. Terima kasih. Sementara itu, perwakilan Direktorat Bidang Batubara Kementerian SDM, Denny Firmansyah, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perhati Maluku Utara, sebab terkait kebijakan ini bagus untuk disampaikan ke publik sehingga diketahui bersama. Izin saya mewakili dari pemerintah pusat, dari Direktorat Jenderal dan Batubara Kementerian SDM, sangat mengapresiasi kegiatan mining exhibition yang difasilitasi oleh teman-teman Perhapi Maluku Utara. Ini kegiatan yang bagus sekali, apalagi di sana ada judulnya kebijakan. Karena selama ini memang salah satu hal yang memang belum tersosialisasikan sepenuhnya adalah terkait kebijakan. Ya, harapannya setelah kegiatan ini pusat dan daerah bisa lebih satu frekuensi terkait dengan kebijakan pertambangan. Ya, sebagai informasi juga bahwa saat ini kita sudah memiliki kebijakan mineral dan batu bara nasional itu yang sudah dicantumkan dalam Kepmen SDM nomor 77 tahun 2022. Jadi ini menjadi sebuah pegangan kita, baik itu pusat ataupun daerah. Dan sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan selamat kepada teman-teman Perhapi Maluku Utara dan Perhapi Pusat yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini. Usai membuka acara, Kepala Dinas SDM Maluku Utara juga berkesempatan meninjau langsung pameran foto dan buku terkait aktivitas pertambangan yang digelar di ruang lobi Said Bella Hotel. Dari Ternate Maluku Utara, tim liputan melaporkan.